silakan buka matanya dan nikmatin rasanya. Boleh sambil goyang-goyang, sambil masih nafas dan sambil merasakan. Oke, silakan. Sekarang sesi sharingnya boleh kalau memang ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan. Ya, mana nih? Ya, silakan Kang Yana. Nah, sebetulnya dari yang pas minggu kemarin sih mau sharing, cuman nggak kedapetan jatah kemarin tuh ngomong. Oke. Jadi pas meditasi yang kemarin, minggu kemarin tuh kan melepaskan semua ekspektasi, semua harapan, semua emosi, termasuk semua kesenangan dilepas gitu ya. Nah, Ya. saat itu masuk ke dalam suatu, kalau saya bilang dimensi atau apalah, suatu kehampaan, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa damai, pokoknya hampa, ya belum bisa mendefinisikan waktu itu tuh. Jadi kosong, hampa, sampai Kang Dani bilang sampai terasa rasakan ketenangan ini, kedamaian ini, barulah muncul definisi, oh itu tuh tentram, itu tuh damai. Muncullah definisi gitu. Iya, iya. Jadi waktu minggu kemarin sempat saat seperti itu, sampai akhirnya dicobalah beberapa hari setelah itu, dicoba lagi, cuman ya belum terlalu sering lah ya. Nah, sampai tadi merasakannya lagi, sampai ngerasa kalau tadi ada ditambah ngerasain suatu daerah yang luas, lapang gitu tadi tuh. Yang nggak ada, tidak berujung gitu, seolah-olah di situ lah tadi tuh, gitu rasanya. Sharingnya seperti itu. Yes, terima kasih Kang Yana. Jadi itu yang saya sebut karena memang tidak ada definisinya. Ketika saya memang mendefinisikan itu rasa tenang, bahagia, sebenarnya lebih dari itu. Ya, jadi itu tidak ada padanannya kata sebetulnya. Ya, jadi ada kosakata baru namanya alfa gitu ya, gitu ya. Rasa itu tuh rasa alfa gitu ya. Jadi di kamus rasa alfa nggak ada. Nah, tapi kita sudah tahu rasa alfa tuh yang itu ya. Karena kalau bahagia sudah ada definisinya ya. Bahagia itu apa ya, senang itu apa, damai itu apa tuh ada. Kalau Anda baca di kamus misalnya tuh definisi atau di Google lah gitu ya, itu ada ya. Tapi coba sekarang di Google rasa alpha itu nggak ada ya. Jadi sengaja saya kasih nama biar karena pemikiran itu memang perlu ngerti juga ya, perlu mengenal ya, perlu ngeh dan pikiran itu mengertinya dengan kata gitu ya, definisi gitu. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau boleh saya sharing, jadi awalnya saya belajar alfa itu 2008 mulai ngeh. Terus 2012 makin ngeh dan waktu itu kalau tadi yang Kang Yana tuh tadi nemuin kan ya. Nah, waktu itu saya tiap hari ya, saya recall terus. Rasa itu saya recall lagi sampai benar-benar ngeh ya. Sampai ngeh gitu ya. Terus bisa tune in kapanpun. Karena kan kayak paku digesek-gesek sama magnet kan jadi magnet gitu ya. Nah sama ketika kita terus mengkoneksikan dengan alpha zone itu terus menerus gitu ya, itu akan tergesek-gesek vibrasi kita gitu terus menerus dan nggak berujung terus menerus ya. Nah sampai akhirnya 2016 dengan ketidaksengajaan tiba-tiba ada yang minta diajarin meditasi gitu ceritanya. Nah, saya bilang saya nggak pernah ngajarin meditasi gitu ya. Sini tapi ya boleh gitu kan, tapi cara saya gitu kan gitu. Nah, mulailah alpha itu mulai dikenal tuh dari 2016 itu ya. Seperti itu ceritanya kalau sharing ya. Ada Seperti tambahan itu. Kang Dani tadi tuh, Boleh, boleh. ada terasa seperti
entah pemikiran saya pokoknya tadi terasanya seperti ada kalau kayak HP disimpan di sini bergetar. Cuman rasanya kayak di dalam gitu ada entah vibrasi entah apa pokoknya ada terasa seperti ada getaran ke dalam. Iya. Nah, getaran apa itu pun saya nggak bisa definisikan juga gitu. Ya. Tapi ya seperti itu. Tapi seperti itu ya. Tapi nggak usah didefinisikan. Disadari aja. Ada Disadari itu aja. gitu kan. Ya, Nah, ya, disadari aja. ada itu. Ya. Disadari ada ini gitu kan. Oh, tadi ada ini nih gitu kan. Ada itu tuh yang tadi tuh gitu kan. Nah, nanti itu lagi. Nanti makin ngeh gitu kan. Jadi apa? Ini melampaui dari kata-kata yang ada. Sip, nuhun. Oke. Sip, sama-sama kayaknya. Sama-sama. Ada yang lain yang mau di-sharingkan pengalaman yang tadi atau mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup kita sudahi saja sesi meditasi saat ini. Kang Dani. Iya. Biasa kalau ditutup ya tiba-tiba cuk. Ya. Saya tuh dari dua kali pertemuan ini ya, saya selalu ngerasa tuh kepala saya tuh kayak kesemutan itu kenapa ya, Kang? Iya, kesemutannya itu sih frekuensi vibrasinya itu bergetar. Iya kayak semut-semut gitu, kayak apa ya? Kayak jadi bubble gede gitu kayak jadi kepalanya. Iya, energinya itu. Jadi keaktifan antara neuron sama neuron ya, sinap sama sinap itu tuh koneksinya tuh makin cepat. Jadi seakan-akan ya gitu kayak ini mengembang lah gitu. Iya. Ya mengembang, tapi nggak sakit kan? Enggak sih. Kalau saya kan memang sehari-hari tuh sering sakit di kepala ya, Kang, di bagian dekat mata ini terutama. Mungkin karena setiap hari kan di depan layar komputer juga entah apa gitu. Jadi itu kayak penuh sakit gitu, tiba-tiba kepala tuh kayak pening gitu. Nggak nyaman lah. Pas 2 kali ini saya tuh selalu ngerasa tuh seperti itu di kepala saya tuh kayak jadi kebal, jadi semut-semut gitu. Atau mungkin karena itu juga atau memang karena yang tadi itu yang neuron dan tadi Ya, itu. kalau saya gini sih, disederhanakan nyaman atau tidak gitu aja sih. Jadi ketika tadi merasa kesemutan, tapi sebenarnya bukan kesemutan juga kan ya? Iya, bukan sih. Ya kan, Gede gitu. kayak kesemutan, tapi iya gitu kan. Jadi nyaman apa enggak gitu, mengganggu apa enggak sih gitu? Mengganggu enggak? Tadi pas awal-awal sih agak sedikit mengganggu, cuma nggak menyebabkan saya jadi sakit kepala sih sebenarnya. Cuman kayak apa ya, terus saya berkeringat juga kan. Tiba-tiba tuh setelah itu kayak gede gitu tuh kayak agak dingin gitu kepalanya pas agak lama setelah saya keluar keringat banyak. Gitu kan. Ya. Nah, kalau jadi gitu ya, nyaman apa tidak nyaman. Jika ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman, ya, ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman, berarti yang tadi tuh pemikiran yang saya minta untuk ditunda dulu di luar sana masih ada yang masuk, ya, emosi masih ada yang masuk, gitu kan. Jadi konflik, ya, masih konflik. Tapi nggak apa-apa, kan ini kan sambil praktek terus menerus nanti akan terbiasa. Ya, menaruh masalah gitu ya. Apa tuh apa? Jadi kita tuh kayak jadi gini. Jika Anda sudah bisa bermain di meditasi yang seperti ini seolah-olah Anda seperti setengah manusia dan setengah dewa. Tanda kutip ya, ini cuma istilah doang. Artinya apa? Manusia itu yang bermain di kehidupan. Jadi kita pasti akan menggunakan pikiran, pasti akan menggunakan emosi dan perasaan, ya.
kita juga pasti akan kena dengan konsep-konsep, nggak mungkin nggak kena. Betul? Ya, nah itu sebagai manusia. Tapi ada saatnya kita itu keluar dari situ gitu. Nah, di state itu adalah state dewa gitu. State dewa tuh kayak ngamati kehidupan aja gitu. Kayak gitu. Jadi nggak terus-menerus Anda menjadi manusia yang dipermainkan gitu, nggak pernah selesai. Ya. Nah, bagaimana Anda menyadari itu kan kesadaran sebagai manusia dan kesadaran sebagai apa ya? Kalau ada apa? Kalau kata ganti dewa apa ya? Pokoknya di luar lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar gampang ya gitu ya. Kan suka dulu cerita-cerita Mahabharata ada dewa segala macam gitu ya. Nah seperti itulah gitu ya. Kesadaran dewa itu adalah kesadaran mengamati. Sehingga ketika kita misalnya menghadapi persoalan atau masalah, ya, yang lebih objektif, yang bisa melihat secara keseluruhan itu pandangan sebagai manusia atau sebagai kesadaran dewa. Bingung. Nah, kalau sebagai manusia itu Anda sebagai kayak Mbak Dewi misalnya atau teman-teman ya, sebagai pemain sepak bola, pernah saya contohkan dulu ya, sebagai pemain sepak bola, lagi carut marut strateginya gitu kan, kebobolan melulu misalnya kan, nggak kompak dan lain sebagainya. Nah, si manusia itu sebagai pemain, ya bisa nggak membereskan timnya itu? Enggak. Ya, karena masih jadi pemain masih riuh gitu ya dengan emosi. Anda harus keluar dulu. Yang bisa melihat itu biasanya siapa? Coach-nya. Ya kan? Kecuali kalau kaptennya sambil main, dia punya kesadaran itu, bisa mantau, bisa memandang secara holistik, bisa terkendali. Dia sebagai pemain juga, dia juga bisa mengamati itu. Nah, itu udah pintar tuh. Boleh. Berarti Anda sebagai pemain, tapi sebagai pengamat juga. Ya, nah itu yang dibutuhkan oleh kita, keterampilan itu sebagai pemain dan sebagai pengamat. Ya, karena kalau hanya sebagai pemain, ya jadi ribet, ya terus menerus ya. Tapi kalau sebagai pengamat, akhirnya tahu mana yang perlu saya lakukan, ya mana yang efektif, ya dan lain sebagainya. Mana emosi dan rasa yang masih dipertahankan, mana yang perlu dilepaskan, mana pemikiran-pemikiran yang masih berguna buat saya, mana yang enggak, tahu dia, ya mana kebohongan-kebohongan yang terjadi di kehidupan ini, itu tahu kalau kita sebagai observer atau kesadaran dewa tadi tahu. Nah, ini dalam rangka latihan itu juga, ya. Jadi beberapa teman-teman mungkin akhirnya ngeh gitu kan. Oh, ternyata masalah ya pikiran, perasaan itu bisa ditunda dulu gitu. Ya. Itu juga pengalaman kan. Nah, ditunda dulu, heningkan dulu. Malah kalau kita lagi berpikir sesuatu, Anda punya masalah, misalnya punya tantangan dalam kehidupan ini, Anda keluar dulu dari situ dan Anda melihat dengan kesadaran dewa tadi, atau sebenarnya kesadaran alfa, ya kesadaran alfa itu seperti itu, ya namain aja alfa ya karena kan ini meditasi alfa. Di luar sana Anda boleh bebas pakai nama apa aja, pokoknya paham ya kesadaran itu. Nah, ketika Anda bisa melihat itu, Anda bisa lebih objektif, ya Anda bisa lebih tenang mana yang perlu dilakukan. Tapi kalau kesadarannya sebagai manusia yang menjadi victim di kehidupan ini, Anda akan terombang-ambing, ya dengan trigger di luar diri kita, gitu. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ya, saya. Nah,
Jadi saat ini kesadaran ini sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan pada saat ini. Karena alam dan segala macamnya ini sedang ada pemurnian. Ya, ada pemurnian. Jadi kita sama-sama meditasi tadi adalah untuk saling membantu, ya, memvibrasikan kepada sekitarnya, ya, untuk membantu pemurnian ini. Nah, pemurnian ini bukan hanya alam, tapi kesadaran sebagai manusia. Nah, kenapa bahasanya pemurnian? Karena banyak manusia sudah nggak murni lagi. Apa artinya? Banyak terkotori dengan emosi-emosi, pemikiran-pemikiran, kebohongan-kebohongan yang dianggap benar. Ya. Karena kebohongan ini dibuat oleh banyak orang. Bukan banyak lagi, hampir seluruh dunia gitu ya. Dan menjadi sebuah belief, sebuah konsep, sebuah aturan. Gitu. Nah, setidaknya kita latihan untuk kembali. Ya. Untuk kembali, minimal menyadari itu dulu. Ya. Seperti itu. Oke. Panjang ya jawabannya Mbak Dewi. Iya, nuhun Kang. Makasih. Iya, iya. Sebelum ditutup, nanti pas mau tutup lagi nanti ada Kang. Kang Dani. Iya, siapa nih? Esti. Oh iya, gimana Mbak Esti? Ya pokoknya ini kan kalau yang pertama kemarin itu kan aku merasa ngantuk gitu ya. Nah sekarang itu udah bisa mulai ngerasain gitu. Jadi ya memang benar tiap ini memang mungkin ada progresnya dan saya juga berusaha untuk tiap hari ngelatih aja gitu. Ya. Jadi sekarang udah lumayan lah, udah bisa tetap konsentrasi. Terus kemudian tadi tuh ada berasa kayak kesemutan gitu, terus pegel gitu ya, pegel di apa namanya di pundak ya, pundak, tangan, terus kaki gitu. Nah, itu jadi mungkin itu reaksinya juga gitu ya Kang ya? Ya, itu pelepasan ya. Jadi selama ini yang ekspektasi, ada mungkin kemarahan gitu ya, atau itu tuh yang kejebak-jebak di bagian tubuh pada lepas, pada ngalir gitu. Oke. Gitu. Jadi makin ya kita tiap minggu makin sering nanti makin makin temurnikan gitu kan. Jadi ini saya juga sambil gitu kan, dan saya mengajak juga biar sama-sama lah gitu ya. Gitu. Gitu Mbak Esti. Sip, selamat ya udah bisa ngerasain. Makasih. Sama-sama. Cukup? Ada yang lain? Oke, cukup. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya dan kontribusinya. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Terima kasih Kang Dani. Ya, semoga berkah, rahmat, dan selalu selamat ya semuanya. Dadah. Dadah, semuanya. Terima kasih.